Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firananda Aulia di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pelatihan dan kursus. Saya akan menjawab beberapa soal. Yang pertama, evaluasi pelatihan merupakan proses yang dilakukan secara teratur untuk menganalisis program pelatihan untuk memastikan bahwa program tersebut mencapai tujuan yang diinginkan dan memastikan bahwa peserta memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Evaluasi pelatihan dimulai dari pertama, sebelum pelatihan, di mana perlu mengetahui tujuan pelatihan dan kebutuhan peserta apa yang ingin dicapai. Kemudian, apa saja yang sudah mereka ketahui. Yang kedua, selama pelatihan. Selama pelatihan berlangsung, perlu untuk memantau proses peserta pelatihan, apakah materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Dan yang ketiga, setelah pelatihan, apabila pelatihan sudah dilakukan, maka selanjutnya dilakukan evaluasi berupa tes, wawancara, dan observasi. Soal yang kedua, evaluasi goal free merupakan evaluasi bebas tujuan yang pendekatannya lebih luas, di mana evaluator melakukan evaluasi tanpa mengacu pada tujuan dan sasaran awal, sehingga memungkinkan penemuan hasil yang tidak terduga. Evaluasi goal attainment adalah tindakan yang menekankan pada pencapaian tujuan yang sudah ditentukan dengan langkah-langkah yang jelas dalam proses evaluasi. Untuk implementasi dari goal free adalah pelatihan pada barista di coffee shop, yaitu adanya kehadiran pengunjung, makanannya yang enak atau tidak, kemudian terdapat fasilitas yang baik atau buruk. Untuk implementasi dari goal attainment adalah itu tadi dari pelatihan barista di coffee shop, yaitu salah satunya kenyamanan dari pengunjung yang datang. Kemudian soal yang ketiga, saya mengambil model de Kirkpatrick, yaitu model evaluasi yang dikatakan sederhana karena memiliki alur logika yang mudah dipahami serta kategorisasi yang jelas dan tidak berbelit-belit. Model ini bisa digunakan untuk mengevaluasi berbagai macam jenis pelatihan dengan berbagai macam situasi. Di model di Kirkpatrick ini terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama tahapan 1 yaitu reaksi atau reaction, mengukur bagaimana peserta dapat bereaksi terhadap kursus dan pelatihan, atau mengukur dari kepuasan peserta pelatihan. Tahapan yang kedua ada pembelajaran atau learning, mengukur pencapaian pembelajaran sampai fase tertentu yang hasil evaluasinya digunakan untuk perbaikan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta setelah mengikuti kursus dan pelatihan. Tahapan ketiga ada perilaku atau behavior, di mana mengukur perubahan perilaku kerja peserta pelatihan setelah mereka kembali ke dalam lingkungan kerjanya atau dalam lingkungan organisasinya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada tahapan hasil atau result, di mana fokus pada pencapaian hasil akhir yang terjadi, yakni dampak dari pelatihan pada individu yang mengalami peningkatan kinerja, peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas, dan peningkatan kedisiplinan. Kemudian soal yang keempat, alat dan metode yang digunakan dalam evaluasi pelatihan adalah alat evaluasi pelatihan terbagi menjadi 2, yaitu tes dan non-tes. Yang tes adalah dirancang untuk mengukur kemampuan kognitif peserta pelatihan secara objektif. Nah, di tes ini terdapat menjadi 3, yaitu tes tertulis berupa pilihan ganda dan esai, ada tes lisan berupa presentasi di depan kelas, dan yang terakhir tes praktik berupa praktik langsung materi yang diberikan saat pelatihan. Non-tes yaitu tujuannya digunakan untuk mengukur kemampuan afektif dan psikomotorik peserta pelatihan secara objektif.
Non-tes ini juga terbagi menjadi 3, yaitu observasi, berupa pengamatan langsung pada perilaku pelatihan. Ada wawancara, yaitu berupa percakapan dengan peserta pelatihan. Dan yang terakhir angket, berupa pengajuan pertanyaan secara tertulis. Kemudian ada metode. Metode evaluasi terbagi menjadi 5, yaitu pertama metode observasi, yakni pengamatan langsung terhadap peserta pelatihan selama dan setelah pelatihan. Kedua, metode Focus Group Discussion atau FGD, merupakan teknik yang melibatkan diskusi kelompok mengenai pengalaman, pemahaman, dan pandangan mereka tentang pelatihan yang diikuti. Yang ketiga, metode wawancara, teknik yang melibatkan evaluator dan peserta pelatihan dalam perbincangan secara langsung. Yang keempat, metode studi kasus, merupakan analisis mendalam terhadap peristiwa, masalah, dan situasi yang relevan dengan pelatihan yang dilalui oleh peserta pelatihan. Kemudian soal yang kelima atau yang terakhir adalah pesan-kesan saya dan kritik terhadap program ini adalah, mungkin selama ini kita sudah sering menggunakan presentasi, PPT, makalah, dan presentasi di kelas. Mungkin selanjutnya bisa menggunakan praktik secara langsung, terjun langsung ke lapangan agar mahasiswa tidak bosan dan bisa mengetahui kinerja langsung di lapangan seperti apa. Terima kasih.